Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwaryandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama setengah jam ke depan, Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik Yang Muda Yang Bertakwa, sebuah rubrik yang didedikasikan untuk kamu-kamu semua. Kali ini kita insya Allah akan bahas mengenai semangat mencari ilmu. Sobat muda, tentu saya nggak sendiri. Di hadapan saya sudah hadir Ustadz Iwan Januab, beliau adalah seorang penulis buku remaja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kalau kata orang Barat itu punya pepatah itu knowledge is power. Yang namanya pengetahuan itu kekuatan. Tapi kok kita bisa lihat bahwa pada umat Islam, pada kaum muslimin itu malas banget cari ilmu. Entah karena memang nggak punya kesempatan, tapi kelihatan kebanyakan bukan karena nggak punya kesempatan Ustadz. Kesempatan sih insya Allah banyak terbuka di mana-mana, hanya pada nggak mau cari. Bahkan kalau kita lihat di kalangan sobat muda semua, di kalangan remaja itu lebih parah lagi Ustadz. Yang namanya anak sekolah pada demennya bolos, di kelas bisa tidur, atau malah demennya ke sekolah cuma buat nongkrong. Sekolah tuh lebih kepada formalitas, bukan tempat nyari ilmu. Nah Ustadz, yang kita pengen tahu nih Ustadz, sobat muda juga pengen tahu nih, kadang-kadang mungkin ya sebagai introspeksi diri, kenapa sih sebenarnya sampai umat Islam yang di dalamnya ada remaja-remaja itu nggak semangat untuk cari ilmu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang bertakwa, memang prihatin ya kalau kita lihat nih, nggak semua sih, tapi kayaknya cukup banyak ya remaja itu kalau udah urusannya sekolah, cari ilmu, kuliah, apalagi ngaji, itu kurang semangat ya. Memang nggak semua, tapi cukup banyak ini yang kayak begini. Cukup banyak, kebanyakan Ustaz. Bisa jadi ya. Ada yang berangkat sekolah, buku cuma 1, dilipat, taruh di kantong belakang gitu. Itu karena pintar Ustaz. Karena pintar, jadi hafalannya kuat ya. Ada juga yang harusnya jam 7 udah masuk, jam 8 masih nongkrong di halte, di pasar. Jam 10 udah nongkrong di mall, begitu mall buka masuk juga ke sana gitu kan. Itu sekolahnya siang Ustaz. Ya, yang sekolah siang harusnya jam 5 udah pulang, jam 7 masih keluyuran ya. Di jalan-jalan itu cukup banyak ya. Udah gitu di kelas juga ya nggak sedikit ya remaja itu pas di kelas ya, tadi ada yang ngantuk, ngobrol sendiri, malah ada katanya sampai sempat main gaple atau main catur di kelas ya. Guru nerangin dia main gaple, main catur ya, nggak antusias ini. Dan di beberapa tempat itu kalau ada kegiatan-kegiatan ilmiah, sains segala macam, yang datang juga nggak banyak, apalagi pengajian ya. Kalau ada pengajian nggak ada yang datang. Paling
kakek-kakek yang udah pada berumur usia lanjut, mereka itu yang justru masih lebih semangat dalam mencari ilmu. Tapi kenapa kok remaja kita ini kelihatannya kurang semangat lah dalam mencari ilmu? Ada beberapa sebab. Jadi antara pertama, karena terus terang nih kita mau jujur, di Indonesia itu khususnya orang pinter kurang dihargai, kurang direspek, baik sama masyarakat maupun sama ya negara ya. Kalau misalkan ada mahasiswa lulus dari sarjana, IP-nya misalkan cum laude ya, dapat 4 misalkan gitu, atau 3, berapa lah gitu, itu nggak ada penghargaan yang memadai kan. Apa dia dapat ini kali beasiswa lagi, atau misalkan dia dapat kerja langsung otomatis, atau fasilitas apartemen atau apa. Tapi coba yang namanya atlet olahraga, yang pasti cuma dapat satu, Ustaz, tagihan SPP. Iya, itu sedihnya ya. Kalau mahasiswa lulus nilainya cum laude tetap aja tagihan SPP keluar, biaya wisuda bayar juga, iya. toga juga bayar juga gitu ya. Nah, padahal tadi yang namanya atlet ya dia katakan juara apalah, juara itulah langsung hadiah datang, nggak berhenti kan, dapat tempat tinggal, kendaraan, belum lagi bonus uang segala macam, masya Allah. Atau sekarang juga yang namanya kontes-kontes idol itu kan, baik yang nyanyi dangdut, nyanyi pop, pelawak segala macam, dance dan lain ya dance ya, itu lebih direspek oleh masyarakat, orang lebih seneng dengan dunia hiburan. Nah, buktinya banyak kan remaja kita yang juara olimpiade sains itu, yang menang baik yang dapat medali emas atau perak atau perunggu, pulang kan adem ayem aja, nggak ada tepuk tangan, atau bahkan kita nggak tahu, kita juga nggak tahu siapa-siapanya. Tapi kalau kontes idol pemenangnya siapa, orang tahu kan, dipajang di tabloid, di koran, di majalah TV juga meliput segala macam. Jadi yang pertama yang bikin remaja kita juga jadi rada males nih kalau mencari ilmu, kurang penghargaan, kurang respect ya. Jadi kalau ada anak yang pinter kayaknya kurang dihargai. Ditambah lagi yang kedua juga mungkin nih ya, ini ya belum banyak guru-guru yang bisa mengasuh dengan penuh kasih sayang, cinta kasih, memberikan spirit semangat untuk mencari ilmu ya. Apalagi namanya guru itu kan harusnya bisa memberikan pengayoman, bisa ikhlas ketika mengajar. Senang banget kan kalau kita punya guru yang pengertian segala macem ya, nggak cuma nagih uang diktat gitu kan, nagih uang buku pak ya, nagih uang iuran anu gitu. Tapi yang bisa ngomong, bisa mengasuh, ini juga kurang. Akhirnya banyak remaja nggak semangat ketika belajar gitu. Terus yang ketiga juga ya, kita nggak bisa pungkiri ya, banyak fasilitas sekolah itu yang belum memadai ya. Banyak sekolah yang atapnya murubu gitu kan, yang katakanlah kurang layak lah tempat mencari ilmu di sana. Kenapa? Karena tadi kurang adanya perhatian dari pihak-pihak yang terkait. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah dorongan ruhiyahnya itu, dorongan iman itu yang kurang kuat, sehingga banyak remaja kita juga kurang semangat dalam mencari ilmu. Padahal harusnya berbuat apapun di jalan kebaikan harus punya dorongan iman yang kuat, termasuk mencari ilmu. Kalau mencari ilmu karena dorongan iman itu insya Allah pasti semangatnya luar biasa. Nah, Ustaz, kalau ngomong masalah dorongan iman, nah sebenarnya kalau kita nih sebagai seorang muslim, remaja muslim, sobat muda muslim dimanapun kamu berada, itu sebenarnya juga pengen tahu sebenarnya yang lebih diutamakan, cari ilmu akhirat, cari ilmu agama, atau ilmu dunia, Ustaz? Betul ya. Orang sekarang ini suka pilih-pilih ya. Dan kalau udah pilih-pilih gitu, biasanya yang dimenangin ilmu dunia. Nah, kita lihat orang tua tuh semangat banget masukin anaknya ke sekolah-sekolah umum ya kan. Tapi kalau urusan pengajian kurang perhatiannya dari orang tua. Jarang anak pulang sekolah ditanya, "Nak, tadi kamu di sekolah sholat zuhur enggak?" Tapi tanya tadi ulangan dapat berapa? Pas bikin rapot, kamu peringkat berapa nih gitu kan. Tapi jarang kan ditanya, "Kamu udah hafal Al-Quran? Juz amma udah hafal semua belum?" Oh, jarang itu. Orang tua dan juga termasuk remajanya akhirnya itu lebih suka memilih ilmu dunia. Alasannya sederhana, paling gampang, jaminan hidup masalahnya kan. Apa orang kalau hafal Quran bisa dapat kerja? Enggak kan katanya. Apa kalau orang itu menguasai nahu sorob gampang dapat kerja? Ya mungkin JTKI kali bisa kan? Tapi kalau dia punya kemampuan jadi sarjana teknik ya,
sarjana misalkan juga pertanian, sarjana komunikasi, sarjana keuangan, akuntansi. Belum tentu juga. Padahal belum tentu juga ya, tapi orang semangat ya. Itu karena kalau udah bicara ilmu dunia, hitung-hitungannya ya kita jujur aja materi, fulus begitu, masa depan. Kalau ilmu akhirat dianggapnya nomor sekian. Padahal kalau kita kembalikan jati diri kita sebagai muslim, harusnya ilmu agama itu nomor 1. Baru berikutnya ilmu dunia mengikuti di belakang, enggak ditinggalkan tapi mengikuti. Karena apa? Jangan sampai nanti banyak orang yang ilmu dunianya pinter tapi nggak punya iman, akhirnya dia menipu masyarakat. Tuh lihat, koruptor kan orang pinter, Betul. ya sarjana-sarjana, yang dokter malah ada tapi korupsi kan gitu ya. Jadi karena apa? Orang pinter banyak tapi landasan imannya ini kurang. Maka harusnya ilmu agama ini didahulukan ya. Karena apa? Karena kita terkait dengan kehidupan sehari-hari. Cara sholat, puasa, zakat, pergaulan laki-laki perempuan ya kan, juga nanti pergaulan di tingkat ya muamalah atau bisnis juga harus ada gitu. Kalau nanti bekerja sebagai seorang dokter harus tahu kode etik dokter muslim itu bagaimana ya, mengatur hubungan dokter dengan pasien, pengobatan juga bagaimana menurut Islam. Ini penting banget. Maka yang nomor 1 didahulukan itu ilmu agama. Nanti setelah itu ilmu dunia juga harus, karena ilmu agama fardu ain ya, wajib ain, terutama yang terkait dengan amalan sehari-hari. Kalau ilmu dunia juga fardu kifayah. Artinya tetap harus ada muslim yang menguasai komputer, menguasai teknologi rudal, radar, menguasai teknologi komunikasi, teknologi satelit, pengobatan ya. Ilmu perdagangan itu harus ada, mesti menguasai. Jadi dua-duanya sama penting, tapi tetap yang harus leading lebih dulu di awal itu harus ilmu agama. Kenapa? Itu landasan hidup kita. Buat apa kita punya ilmu dunia tapi malah justru kita buat kita manfaat malah kita rusak ya kan? Karena nggak ada dasar-dasar agama. Sekarang ini insya Allah namanya sarjana banyak, orang pintar banyak, tapi orang yang punya dorongan iman itu barangkali harus tambah lagi. Ya, sobat muda sekalian, kamu bisa simak bahwa tadi yang namanya mencari ilmu itu memang ada beberapa sebab yang bikin kamu semua tuh sobat muda malas. Ya kan? Banyak hal yang bisa bikin kamu malas, tapi ada beberapa tadi yang Ustadz bilang, dari mulai memang kurangnya penghargaan, kurangnya semangat, juga kurangnya keimanan dari kamu semua. Nah, itu bisa membuat kamu jadi nggak semangat untuk nyari ilmu. Nah, cobalah kamu mulai tata hidup kamu, perbaikilah diri kamu. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah itu bukan cuma tampang kamu doangan. Nggak ada ceritanya orang masuk surga gara-gara jadi artis, atau nggak ada ceritanya Ustadz ya orang masuk surga gara-gara nyanyinya bagus gitu. Nggak ada. Nah, padahal ya kita bisa lihat bahwa kamu semua pasti remaja muslim pengen masuk surga kan. Nah juga Ustadz, kira-kira sebenarnya dalam Islam gitu, meskipun kita yang utama diwajibkan itu untuk mempelajari ilmu agama, sebenarnya ada nggak sih anjuran-anjuran untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia, dan sampai batasan mana sih ilmu dunia harus kita pelajari? Nah, untuk sebelum ini dijawab, kita ikuti dulu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Yo, mari membaca, raihlah ilmu setinggi langit. Rame-rame yo, mari membaca. Ayo membaca sedari kecil, dari Iqra hingga tafsir Quran, koran, majalah, buku pelajaran. Banyak ilmu yang kan kau dapatkan, so jangan malas-malas membaca. Yo, mari membaca, ayo membaca setiap hari. Rame-rame yo, mari membaca, setiap kata sangat berarti. Baik pagi, siang, malam, hari, luangkanlah waktu baca buku. Jadi kaya akal serta hati, pandai, bijak dan berilmu. Yuk mari membaca, raihlah ilmu setinggi langit. Rame-rame yuk mari membaca, setiap kata sangat berarti. La 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 la. Kabar gembira. Kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam
mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, kritik, dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda. Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini. Berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007. Dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini. Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini, sobat muda. Kita sedang bincang-bincang dengan Ustadz Iwan Januar mengenai semangat mencari ilmu. Tadi Ustadz Iwan Januar sudah menjelaskan apa yang menyebabkan kamu-kamu semua nih sobat muda untuk malas cari ilmu. Terus ilmu apa sih sebenarnya yang harus kamu pelajari? Nah, tadi sudah sempat sedikit disinggung mengenai ilmu-ilmu keduniaan Ustadz. Nah, untuk ilmu-ilmu keduniaan sebenarnya ada nggak sih anjurannya gitu? Sampai sebatas apa sih kita harus pelajarin? Apa semuanya sampai yang maksiat sekalipun misalnya kita harus kita pelajarin Ustaz? Oke ya. Nah, di zaman Nabi SAW itu Rasul pernah mengutus 2 orang sahabat pergi ke Yaman. Waktu itu Yaman belum menjadi bagian dari wilayah umat Islam, untuk belajar membuat teknik ya pembuatan kendaraan perang ya. Jadi diminta tuh belajar teknik pembuatan kendaraan perang ya, semacam tank baja lah kalau sekarang gitu ya. Tank kayu dulu. Dulu tank kayu, bukan dari baja, tank kayu gitu ya. Akhirnya diutus tuh ke Yaman belajar ilmu kepada orang-orang kafir ya. Dan kemudian pada masa-masa berikutnya para sahabat Nabi SAW juga mengembangkan berbagai macam ilmu-ilmu duniawi, termasuk para ulama berikutnya ya. Ada yang mengembangkan ilmu kedokteran, ilmu astronomi ya, perbintangan, juga ilmu matematika, ilmu bahasa jelas ya, dan juga ilmu bumi atau geologi itu juga dikembangkan oleh banyak ulama di masa-masa kejayaan Islam. Jadi kalau kita lihat mempelajari ilmu dunia itu juga fardu loh, wajib, harus ada nih remaja muslim yang jadi dokter muslim. Terutama saya pengen ada muslimah, remaja muslimah jadi ahli kandungan. Kenapa coba Kang Andi? Karena sekarang banyak ahli kandungan laki-laki. Ya, cowok-cowok kan nggak safe, nggak nyaman, mending ahli kandungan perempuan begitu. Harus ada juga remaja muslim yang jadi seorang ahli nuklir. Karena wajib itu dikuasai oleh umat Islam ya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan seandainya orang-orang di luar Islam lebih unggul, lebih maju dalam ilmu dunia, maka berdosalah kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau orang-orang non-muslim menguasai ilmu dunia lebih canggih, mereka bisa nanti memperdaya, bisa menguasai kaum muslimin. Kayak sekarang kan, coba kita otomotif tergantung kan pada bangsa asing. Belum ada kan otomotif asli buatan dalam negeri yang bagus begitu. Komputer sama itu kan. Komunikasi satelitnya buatan mana? Itu kan. Kedokteran, medis juga tergantung bahan teknologi bangsa asing. Bahkan sama juga katanya sampai jarum jahit aja orang Indonesia nggak bisa bikin. Bisa jadi gitu kan, sampai kayak penggaris pensil made in China gitu kan. Belum set made in Boyolali misalkan itu kan. Nah, padahal potensi kita sama-sama manusia gitu kan. Apalagi kita muslim diberikan berbagai macam dorongan-dorongan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, kudunya semangat. Jadi ilmu dunia ini wajib dikuasai, terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan, kemanfaatan umat Islam. Ya kalau yang haram mah jangan ya. Misalkan teknik korupsi yang baik dan benar. Wah, itu nggak boleh. Atau misalkan juga
ya teknologi misalkan pembuatan racun, kecuali racun serangga sih nggak apa-apa ya. Itu teknik wah meracuni orang ya itu mau jangan. Jadi hal-hal yang memang itu bermanfaat untuk kaum muslimin, apalagi nanti untuk keperluan jihad fisabilillah harus memiliki senjata-senjata yang canggih, pesawat tempur yang canggih ya, kendaraan darat yang canggih, juga kapal laut ya, kapal selam, kapal induk. Kan umat Islam sekarang belum ada yang punya kapal induk nih. Harusnya punya, ada juga pasar induk beras gitu ya. Ini kalau kapal induk belum punya itu. Ah ini wajib juga dikuasai kaum muslimin. Karena apa? Jangan sampai nanti orang-orang di luar Islam ini karena mereka sangat tinggi ilmunya lalu memperdaya umat Islam ya. Dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Bahwa Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kesempatan pada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Nah, artinya kita wajib mencegah orang-orang di luar Islam, apalagi yang punya rasa benci kepada kita ini, menjajah secara sains dan teknologi begitu ya. Mau belajar ini harus belajar ke barat. Pengen pakai ini minta izin ke barat. Katanya kan sekarang tempe aja lessonnya ya hak ciptanya dipegang oleh bangsa asing. Iya, batik juga sama dipegang bangsa asing. Nanti kalau terjadi pasar bebas, waduh, nih kita bisa bangkrut. Semua dikuasai oleh orang-orang di luar Islam. Nah, makanya ini betul-betul juga selain ilmu agama, ilmu dunia harus kita kejar. Tapi ingat dengan dorongan ruhiyah, dorongan iman karena Allah. Nah, sobat muda sekalian, harusnya penjelasan Ustadz Iwan Januar tadi bisa memberikan semangat bagi kamu. Kenapa? Karena saya ingat ada sebuah ayat dalam Al-Quran mengenai Allah tuh akan meninggikan orang-orang ilmu. Betul. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah tuh bakal mengangkat orang-orang yang beriman tuh dan yang berilmu beberapa derajat. Nabi juga bilang bahwa afdhalun nas, manusia yang paling baik adalah al-mu'min al-alim, orang beriman yang punya ilmu. Nah, bukan cuma iman tapi berilmu gitu. Nah, kamu semua sobat muda sekalian, harusnya kamu tergugah jadi ngeh bahwa memang kaum muslimin itu harus menjadi pemimpin di segala bidang. Betul. Jangan cuma pemimpin di dunia yang hitam aja gitu, peringkat korupsi nomor 1 misalnya gitu, tapi juga kamu harus juga menjadi pemimpin di dunia yang memang ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang dikembangkan. Jangan takut deh, jangan aneh kalau kamu itu ngerasa wah saya perlu jadi ahli nuklir, bagus itu, perlu jadi ahli antariksa, bagus itu, jangan ragu-ragu. Nah Ustadz, kalau kita lihat lagi sebenarnya masalah-masalah yang terjadi sekarang ini pada diri kaum muslimin, pada diri remaja muslim, pada diri sobat muda sekarang, ini sebenarnya salah siapa sih? Kan nggak mungkin nyalahin sobat muda semua kan? Iya, tentu juga kalau disalahin pasti nggak mau kan? Gitu, bukan gue gitu pasti. Iya, orang suka bilang, habis remajanya males sih, pengennya hura-hura, foya-foya gitu kan ya? Kan dikasih duitnya, makanya. Ya kalau yang muda-muda disalahin mulu ya nggak fair dong. Ini sebetulnya kesalahan bersama nih kalau kita lihat. Pertama di keluarga. Nah keluarga ini harusnya orang tua nih, bapak ibu itu banyak ngedorong anak-anaknya supaya cinta ilmu agama dan juga ilmu dunia. Misalkan jangan kebanyakan nonton TV deh, mendingan baca buku atau menghasilkan karya tulis atau bikin semacam percobaan sederhana gitu kan. Di rumah banyak buku-buku yang bisa memberikan panduan percobaan sederhana di rumah yang sifatnya ilmiah begitu. Nah ini orang tua harus ngedorong dong ya. Makanya kalau ada liburan dari rezeki ini, para bapak para ibu ajak anaknya kemana, toko buku, ajarin baca, tulis segala macam. Bukan malah dibiarin nonton TV gitu sampai film-film yang enggak jelas juntrungannya, anak-anak boleh nonton begitu. Nah, ada bukan beli buku malah ngiloin buku Ustaz. Nah, ngiloin buku dijualin. Itu. Terus orang tua yang kedua, ya, tentu remaja juga dong. Nah, buat kamu-kamu nih yang udah pada tahu pentingnya mencari ilmu, so please dong semangat deh cari ilmunya. Sayang kamu udah diongkosin sama orang tua, dibayarin juga SPP-nya, dibeliin seragam, sepatu, tas segala macam untuk sekolah. Kasih kesempatan. Manfaatkan itu peluang emas gitu kan. Banyak loh teman-teman kamu yang nggak bisa sekolah, pengen sekolah. Nah kamu yang udah sekolah manfaatin. Sayang kalau berangkat sekolah nongkrong di pasar, pulang sekolah nongkrong lagi di pasar. Udah aja kalau gitu bang, nggak usah sekolah. Dagangnya sekalian di pasar. Cuman jadi nggak dapat ilmu kan, rugi.
Makanya yang kedua ini juga remajanya kudu semangat, jangan sampai malas dalam mencari ilmu ya. Jadi buat kamu yang dengar acara ini, tolong deh bakar lagi semangat kamu dalam mencari ilmu. Yang namanya mencari ilmu nggak mesti juara kelas, nggak mesti juara umum, yang penting menguasai ilmu tadi. Masalah kemudian kamu karena saking menguasai kamu jadi juara kelas, itu meresiko efek samping itu ya. Tapi jangan dicita-citakan, yang penting ilmunya dikuasai. Yang ketiga nih, sorry nih, negara juga tanggung jawab dong. Harusnya gimana? Kasih dong beasiswa sebanyak-banyaknya, bukan cuma ke yang pinter, tapi yang belum pinter juga kasih beasiswa supaya pinter begitu. Dan lengkapi dong fasilitas sekolah, jangan sampai sekolah juga mau rubuh gitu kan. Siapin alat peraganya, lab-labnya ya, lab bahasanya, lab kimia, lab biologinya disiapkan seperti itu. Oh, saya baru ingat Ustaz, pantas ya sekolah-sekolah sekarang digratisin karena sekolahnya mau rubuh kali ya. Jangan sampai begitu ya. Moga-moga enggak begitu ya. Ya moga-moga betul-betul memang niat baik gitu ya. Nah, karena kalau nggak diberikan fasilitas memadai nggak bisa belajar dong remaja kita. Dan kasih reward, penghargaan yang tinggi buat remaja-remaja kita yang pinter-pinter, yang juara kelas, kasih tabanas, kasih tabungan gitu kan, sekian juta, jangan cuma yang idol-idol atau yang atlet-atlet. Paling tabungannya cuma 10.000 Ustaz. Ya, gitu ya. Atau beri apa deh penghargaan yang tinggi supaya remaja kita ini betul-betul merasa diperhatikan dan bersemangat dalam mencari ilmu. Nah Ustadz, yang terakhir nih Ustadz, kira-kira ada sedikit masukan nggak buat kita nih, buat remaja muslim di seluruh Indonesia, supaya gimana caranya supaya semangat cari ilmu? Nah, supaya semangat nih ya kita semua nih. Pertama, tancapkan niat yang lurus mencari ilmu itu harus karena dorongan iman. Bahwa seorang mukmin itu harus jadi mukmin yang pinter. Ingat kata ulama, siapa yang pengen sukses dunia harus dengan ilmu, pengen sukses akhirat juga dengan ilmu, pengen sukses dua-duanya harus dengan ilmu juga. Maka yang pertama, tanamkan niat yang lurus, ikhlas, bahwa saya mencari ilmu itu karena Allah, agar saya bisa apa? Bisa membangkitkan umat Islam begitu. Terus yang kedua, ya, selalu bersemangat dalam mencatat ilmu, karena ilmu itu bisa kabur kalau dicatat. Nah, cara mengingat ilmu dicatat, biar nanti udah beres kita bisa baca lagi, bisa kita ulang lagi seperti itu. Zaman sekarang nggak cuma catat Ustaz, mungkin bisa direkam kali ya. Bisa direkam ya, copy filenya di gurunya gitu kan. Terus yang ketiga adalah bagaimana harus mencari teman-teman yang bisa mendukung semangat belajar ya. Jangan salah gaul di sekolah, gaul sama yang sukanya main mulu, kagak mau belajar begitu. Ada yang bikin semangat malah pacaran Ustaz. Iya ya, harusnya semangat belajar kelompok atau kelompok belajar gitu ya. Cari teman-teman yang mendukung. Kita nggak ngerti, tanya sama guru, tanya sama teman yang pintar. Dan buat yang kamu dikasih Allah otak yang encer, pintar gitu, jangan pelit bagi ilmu, kasih ke teman-teman kamu. Insya Allah ilmu kalau dibagi nggak akan kurang. Nggak ada ceritanya orang sebagai ilmu jadi bodoh, nggak ada. Yang ada makin sering diajarkan semakin dia nguasain ilmu tadi. Jadi makanya cari juga teman-teman yang bisa mendorong dan membagi ilmu. Jangan sungkan-sungkan. Dan kalau sudah dikasih ilmu, berbagi pada orang lain, jadi semakin senang bahwa ternyata ilmu kita itu bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah kalau kita punya dorongan seperti itu, semangat ya cari ilmunya. Oke sobat muda sekalian, kamu sudah dengarkan bahwa yang namanya cari ilmu itu wajib, jangan sampai ditinggalin, apalagi untuk kamu nih, mumpung masih muda, mumpung otaknya masih encer gitu. Jangan ragu-ragu, tetap cari ilmu dimanapun kamu berada, jangan takut, cari kesempatan, insya Allah pasti ada kesempatan untuk cari ilmu. Nah sobat muda sekalian, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan rubrik atau usulan-ususan pembahasan atau masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Kamu bisa kirim surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa kirim melalui SMS ke 085694924411, atau kamu juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com, atau kamu juga bisa buka di website yaitu di www.gaulislam.com. Saya Purwariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga kepada kamu semua yang setia mendengarkan acara ini. Pesan dari kami, apa yang kamu dengar sampaikan ke teman-teman kamu semua. Insya Allah itu jadi pahala bagi kamu. Dan besok insya Allah Voice of Islam akan hadir kembali pada tempat yang sama, gelombang yang sama, waktu yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut
Info teknologi dari konsultan komputer Purwa Aryadi. Info teknologi. Sobat kuda sekalian, di Indonesia ini banyak gunung berapi yang masih aktif. Makanya kamu perlu hati-hati, apalagi bagi kamu yang tinggal di sekitar wilayah gunung yang aktif. Kenapa? Karena yang namanya letusan gunung berapi itu benar-benar sangat-sangat dahsyat, bisa meluluhlantakan wilayah sekitarnya. Bukan hanya diri kamu, rumah kamu, ladang dan lain sebagainya, hewan ternak itu bisa tersapu habis. Nah, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menghindari atau setidaknya bisa kamu lakukan untuk menanggulangi agar bencana ini tidak sampai mengganggu diri kamu dengan fatal. Misalnya diantaranya adalah mencari tahu tentang sistem keamanan di daerah kamu. Kalau daerah kamu terkategori daerah rawan bencana letusan gunung berapi, pasti ada posko pemantau. Selanjutnya adalah menyediakan perlengkapan darurat. Nah, ini harus kamu lakukan seperti misalnya senter, baterai, obat-obatan, makanan, kaleng, atau misal masker debu, sepatu, kacamata. Kamu juga harus siap untuk terjadinya hujan abu. Dan yang perlu kamu ingat adalah air minum, karena bisa jadi letusan gunung berapi memutuskan komunikasi dan memutuskan suplai bahan pangan kamu. Selanjutnya kamu juga bisa menghubungi pihak-pihak yang berwenang tentang penanggulangan bencana alam. Meskipun tampaknya lebih aman tinggal dalam rumah kalau terjadi gunung berapi, tapi apabila kamu semua sobat muda itu tinggal di wilayah yang rentan, yang rawan terhadap gunung berapi, lebih baik kamu mengungsi, lebih baik kamu menghindar, karena insya Allah penghindaran kamu itu akan lebih banyak membawa manfaat bagi kamu. Yang pasti adalah tetap berdoa, mudah-mudahan bencana ini tidak menimpa kamu semua, dan kalaupun menimpa kamu harus tetap sabar, tawakal, insya Allah Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.